Ayo, siapa di sini yang masih suka banget ya memendam-mendam perasaan gitu kan sampai jadi gangguan kecemasan. Nah, kalau ada teman-teman ya ayo segera diatasi yuk ya karena ini rawan dan rentan banget teman-teman dan ini bisa jadi psikosomatis. Nah, psikosomatis itu apa sih? Psikosomatis adalah sakit-sakit yang awalnya gitu kan dari pikiran tapi ujung-ujungnya bisa jadi sampai ya sakit fisik. Nah, ini di readingan kita kali ini ya di Oracle Card Indonesia kita bakalan baca mengenai rahasia terkuak yang selama ini ditutupin rapat-rapat gitu kan teman-teman ya, dan akhirnya kamu tahu kamu tahu nggak? Kita lihat ya nanti ya. Right, di general reading jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, ngedengerinnya dengan senang hati, dengan bahagia, vibes yang positif supaya outcome-nya pun juga jadi positif. Timeless teman-teman ya. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh. Kapan aja, di mana aja, bersama dengan siapa aja. Right? Kita bagi jadi 3 cerita sama seperti biasanya ya. Cerita 1, 2 dan 3. You don't need to pick a card, you don't need to pick a story. Just listen carefully teman-teman ya, dengerin aja baik-baik ya. Siapa tahu ternyata tiga-tiganya ini semuanya pernah kamu alami atau sedang kamu alami ya, seperti itu. Oke, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Right, and then we're going through the ke Sagittarius. Sagittarius. Oke ya teman-teman ya, buat teman-teman Sagittarius yang pertama ya, cerita yang pertama ini tentang apa ya? Tentang apa hal yang ditutupin ini? Tentang problem-problem yang berkaitan dengan keluarganya dia gitu kan, sesuatu hal yang mungkin dia simpen, dia pendem ya, bukan dia nggak mau bagi gitu, tapi kan ada ya orang yang punya prinsip bahwa masalah keluarga gitu kan ya, kalau bisa sih diselesain gitu ya sendiri tanpa harus membuat orang lain jadi tahu gitu kan ya, kan kayak sesuatu yang tabu ya kalau misalkan masalah keluarga kita kayak jadi konsumsi publik gitu ya. Ada orang yang memang seperti itu, tapi ada yang cuek-cuek aja gitu ya, ya udahlah ya, mau tahu ya tahu aja gitu ya, tapi ada yang enggak. Nah ini dia termasuk orang yang memendam atau menyimpan ya apa yang dia alami dalam keluarganya dia tuh hanya untuk dia sendiri, jadi nggak mau jadi konsumsi publik gitu ya. Oke, sekarang kenapa sih dia sampai menutupi hal ini ya teman-teman ya? Ego sih ya, lebih ke egonya dia karena takut pandangan orang sama dia gitu kan ya. Terus habis gitu juga takut pandangannya sama dia sama dari kamu gitu kan ya, itu berbeda gitu loh teman-teman ya. Jadi tentang egonya dia aja, ketakutannya dia aja bahwa kalau misalkan nanti nggak dianggap sama orang, nggak dilihat lagi gitu lah, tentang hal-hal yang terjadi dalam keluarganya dia. Nah ini seperti ini sih teman-teman ya. Kenapa sampai ditutupin ya? Kadang ada sih yang kayak begitu ya. Dan efeknya buat dia apa sih karena nutupin hal ini ya teman-teman ya? Ya pasti hidupnya penuh dengan ketakutan banget gak sih teman-teman ya? Penuh dengan ilusi-ilusi yang ada di pikirannya dia, yang benar-benar mau apa-apa jadi takut-takutan, parnoan gitu kan, nanti gimana ya, nanti ada orang yang tahu, nanti gimana, nanti dan bla 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 ya. Ini yang membuat pada akhirnya yang aslinya nggak terlalu ribet gitu kan ya, akhirnya jadi ribet. Yang aslinya dia mau nutupin akhirnya malah jadi ketahuan gitu kan, karena jadi aneh kan pasti kalau orang nutupin kayak gitu tuh jadi nggak kayak kesehariannya dia gitu loh teman-teman, dan itu malah mengundang penasaran ya sama orang. Sebenarnya kalau misalkan biasa aja pasti juga ya biasa aja kan, banyak orang yang mengalami hal-hal yang seperti itu juga gitu ya, seperti ini. Nah sekarang efeknya buat kamu tuh apa sih teman-teman ya? Efeknya buat kamu buat kamu sih, kamu jadi belajar ya, jadi belajar tentang ya, oh ternyata ada ya kayak begini gitu loh teman-teman ya, ternyata ada gitu. Dan kamunya sendiri juga kehilangan materi gitu kan ya, kehilangan segala aspek juga dalam hidup ya, mungkin pada akhirnya kamu kan juga mau nggak mau masih bantu gitu kan ya, seperti itu. Jadi ya pada akhirnya ya kamunya jadi ikut gitu. Ya sempet down juga gitu, cuman ya kamunya apa ya bisa lah gitu mengatasi hal ini. Nah sekarang kita lihat ya, apa sih yang sebaiknya mesti dilakukan ya, atau kalian lakukan atau kamu lakukan ya. Belajar lebih terbuka sih, ngajarin untuk terbukaan, belajar untuk lebih berekspresi gitu teman-teman. Dan
Artinya gini, mungkin kalau misalkan kita lihat ya, kita nggak bisa yang namanya bantu orang gitu kan ya, bantu orang dengan ya bisa, tapi mungkin sesuai dengan kemampuannya kamu gitu ya, jangan dipaksa sih ya, lebih kayak begitu. Cuman kalau misalkan dengan dukungan kamu ini ya dianya sendiri masih belum bisa terbuka ya dihargai gitu loh, jangan memaksakan. Cuman kamunya sendiri juga mesti ini ya, belajar untuk lebih terbuka. Jadi kayak gini, kadang kita menuntut orang untuk lebih terbuka sama kita, tapi kitanya sendiri gitu kan ya, kitanya sendiri banyak menutupi hal-hal tersebut. Nah ini kan juga it's not really good ya teman-teman ya. Jadi ya seperti itu, belajar terbuka. Terus habis itu juga belajar untuk melepaskan hal-hal yang kamu nggak bisa kontrol ya, jangan dipaksa ya. Lakuin satu perubahan yang besar ya, berubah ke arah yang jauh lebih baik ya, even kalau misalkan lingkungannya kamu itu nggak mendukung perubahannya kamu ya. Dengan perubahan drastis ini ya belajar untuk lebih ini ya, adaptasi ya, seperti itu. Oke, ya ini adalah cerita yang pertama buat teman-teman Sagittarius ya. Sekarang kita bakalan lihat ke cerita kamu yang kedua ya. Cerita kamu yang kedua, hal-hal apa sih yang ditutupin? Oh, hal ini adalah tentang apa ya? Dia masih terjebak di masa lalunya dia ya, masih belum bisa move on, teman-teman. Dia masih keingetan, masih kepikiran tentang masa lalu yang pernah dialami sama dia. Jadi ya jadi gampang emosian, jadi gampang nggak sabaran gitu kan, kepicu sedikit jadi meledak gitu kayak petasan banting gitu kan. Jadi fragile ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat efeknya, bukan efeknya, kenapa sih dia nutupin hal ini ya, kenapa dia nutupin hal ini ya, karena masih ada perasaan gitu kan, masih ada perasaan yang dia tutupin ya, masih punya perasaan lah ya sama orang yang di masa lalu tersebut. Nah sekarang kita lihat efeknya ke dia itu apa. Efeknya ya jadi emosian. Orang kalau misalkan menutupi sesuatu hal itu kan pasti emosinya jelek banget gitu kan ya, emosian, terus habis itu juga nggak sabaran, terus kehilangan kontrol diri, kehilangan ya seperti itulah ya. Jadi nggak bagus secara emosional ya, kurang cocok. Ya, efeknya ke kamu tuh apa? Efeknya ke kamu sih, kamunya jadi lebih ini ya, lebih peduli sama pekerjaan gitu ya, nggak terlalu ya mikir sih gitu kan ya, tapi lebih ke ya kamu kesepian iya, sendirian iya, merasa ditinggalkan iya, tapi kamu akhirnya jadi sibuk kerja gitu. Jadi sibuk kerja, terus habis gitu juga mengalihkan ke pekerjaan ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat apa sih yang sebenarnya mesti kamu lakukan ya teman-teman. Ini ada balance di sini. Kalau misalkan ada pengkhianatan di sana ya, walaupun mungkin tidak secara nyata gitu kan, secara perasaan aja itu sudah bisa disebut sebagai satu pengkhianatan gitu ya. Tapi ya mesti belajar juga untuk menyeimbangkan diri kamu, stay waras teman-teman ya, stay waras, lalu juga belajar lebih fleksibel. Mungkin buat kamu ya punya perasaan seperti itu yang lalu ya udah lalu gitu kan, jangan dibawa-bawa ke sini gitu. Tapi buat dia mungkin ini adalah sesuatu hal yang penting gitu kan, karena ingat ya, yang penting buat kita belum tentu penting buat orang lain, sebaliknya juga kayak begitu. Kami sendiri juga mesti belajar untuk ya nggak gampang kebawa perasaan gitu kan ya, hati-hati terperangkap hasrat. Kalau memang ini adalah sesuatu hal yang menurut kamu adalah worth it untuk dan layak gitu kan ya, untuk diperjuangkan, untuk dipertahankan ya, belajar gitu kan ya untuk menerimanya dengan baik. Tapi kalau enggak ya udah ya, cukup sekian dan terima kasih, lanjutkan hidupmu ya, seperti itu. Oke, ini adalah cerita kamu yang kedua ya teman-teman ya. Sekarang kita bakalan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Tentang apa sih ini gitu kan, hal yang ditutupin ini adalah tentang ketidakterimaannya dia gitu ya, untuk segala sesuatu hal yang gak sesuai dengan apa yang dia mau ya teman-teman ya. Berada di satu ikatan yang gak jelas, segala sesuatunya juga jadi gak jelas ya, banyak hal yang tidak sesuai gitu ya, seperti itu sih teman-teman ya. Ada beberapa hal yang terjadi ya, termasuk beberapa kejadian-kejadian yang agak berat ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi kasus-kasus yang dia sedang alami ini agak berat nih. Nah kenapa sih dia nggak mau bicara atau nutupin hal ini ya teman-teman ya? Karena ini berhubungan dengan sesuatu hal yang berbahaya gitu ya. Artinya
berbahayanya itu ya, hubungan yang berbahaya juga bisa gitu kan, sehingga terjerat di hal-hal atau kejadian-kejadian yang berat. Nah sekarang kita lihat efek atau imbasnya ya buat kehidupannya dia tuh apa. Oke, ya akhirnya hidupnya dia ya mentok sampai di sana, image-nya dia jadi jelek gitu kan ya, dilihat orang juga jadi oh ternyata selama ini kayak begitu gitu kan ya, image yang ditampilkan di depan dan yang terjadi itu kayak jauh banget gitu ya dari kenyataan. Nah sekarang kita lihat ya buat kamu, kamunya sendiri juga sempat sih berada di jalan yang pikirannya yang nggak karu-karuan gitu ya, yang jalan yang kurang baik ya teman-teman ya. Tapi karena kamu merasa gitu ya terikat dan nggak bisa lepas dari kondisi yang kamu tuh nggak suka ya, kayak terperangkap gitu loh, mau maju salah mau mundur salah gitu kan ya, jadi bingung mau ngapain. Nah sekarang kita lihat ya apa yang sebaiknya mesti dilakukan, kamu lakukan ya. Kalau memang dengan cintanya kalian ini gitu kan ya pada akhirnya menyakiti banyak pihak ya, berhentilah gitu loh teman-teman ya, berhentilah. Karena ini ada potensi-potensi kejadian-kejadian yang terjadi dengan kasus yang berat ini berhubungan dengan hubungan-hubungan yang berbahaya. Nah ini bisa jadi kamu berada di posisi yang mana, we never know ya. Jadi ini banyak sudut pandang teman-teman. Nah kalau misalkan kamu ini adalah hubungan yang mungkin kalian jalani gitu kan ya, dan gak ada pihak yang tersakiti ya, belajar buat saling terima gitu kan ya, belajar buat kenal love language-nya seperti apa. Tapi kalau hubungan ini ya dengan kalian bersama justru banyak pihak yang tersakiti, termasuk kamu sendiri tersakiti, dia sendiri juga tersakiti ya, selesaikan gitu kan. Pertimbangkan dulu baik-baik, mateng-mateng gitu, sehingga tidak jadi sesuatu yang pada akhirnya berkepanjangan ya, kayak gitu. Oke, ini buat teman-teman Sagittarius ya. Oke, semoga apapun yang terjadi yang berat semoga diringankan ya teman-teman ya. Nah apapun yang sebenarnya ditutupin ya pasti ada alasannya, dan pasti juga ya ini juga akan berimbas seperti apa, tapi pasti juga akan terbuka teman-teman. Nah tapi jangan sampai ya bahwa alasan-alasan ini ya akhirnya menjadikan diri kamu sendiri jadi sakit gitu, orang-orang sekitar kamu juga tersakiti ya, janganlah ya jangan sampai ya. Oke, buat teman-teman yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia yang kedua ya, Oracle Card Indonesia Soul Story, yuk segera langsung di subscribe, langsung menuju ke sana ya teman-teman ya, karena di sana juga dibagiin cerita-cerita yang menarik juga. Oke ya, kita bakalan jumpa lagi di next time reading, general reading lagi ya di next video teman-teman ya. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. I love you.